Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari mahasiswanya yang mengambil mata kuliah RPK, Rekayasa Perangkat Keras. Kita jumpa lagi di pertemuan kedua, di mana pertemuan pertama kemarin itu kita laksanakan lewat Zoom meeting. Nah, untuk pertemuan kedua ini kita masuk ke materi pertama dari Rekayasa Perangkat Keras. Jadi di pertemuan ini kita mulai mengenal gitu ya, memahami apa sih hardware engineering tersebut ya, karena selama ini yang banyak beredar itu adalah software engineering. Jadi bagaimana proses tahapan-tahapan dalam merekayasa perangkat lunak. Nah, karena kita materinya di sistem komputer, maka materi kita itu adalah rekayasa perangkat keras. Nah, yang jadi masalah di RPK itu dalam sebuah proses perekayasaan di dalam sebuah komputer tersebut, ya, di sistem komputer tersebut, yang direkayasa itu ada dua, ada hardware-nya, kemudian ada bagian software-nya. Nah, pada saat kita di mata kuliah hardware engineering, selain kita merekayasa hardware-nya, kita juga tetap harus selalu merekayasa bagian firmware ataupun dari software dari hardware engineering-nya. Jadi sebenarnya bagian kita itu berada di komputer sistem engineering karena ada dua hal yang harus kita rekayasa sekaligus. Yang pertama itu dari segi hardware-nya, yang kedua itu dari segi software-nya. Ya, karena kita selalu mendengar gitu ya, ataupun sering mendengar bahwasanya software selalu mengikuti hardware. Nah, jadi kalau seandainya hardware-nya tetap, software-nya bisa dikembangkan ataupun direkayasa. Namun kalau seandainya hardware-nya itu juga direkayasa ataupun dikembangkan, secara otomatis software juga harus ikut dikembangkan. Nah, makanya sebenarnya kita itu berada di computer system engineering karena ada dua hal sekaligus yang harus kita rekayasa. Pertama dari sisi hardware, yang kedua dari sisi software. Nah, kalau kita kaji lebih dalam itu kaidah rekayasa gitu ya. Apa itu rekayasa? Ini kalau kita lihat dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu merupakan penerapan dari kaidah-kaidah ilmu dalam pelaksanaan. Nah, kaidah-kaidah ilmu ini meliputi dari tahapan perancangan, pembuatan konstruksi, serta pengoperasian kerangka, peralatan, dan sistem yang ekonomis dan efisien. Nah, jadi rekayasa itu adalah memanfaatkan sebuah ilmu, ya artinya harus memiliki ilmu di sini, tidak bisa sembarangan saja. Nah, proses penerapan ilmu ini dimulai dari tahap rancangan, ya sampai nanti sistem itu jadi dalam bentuk yang lebih ekonomis dan lebih efisien. Jadi ada dua hal yang harus dipertimbangkan di sini. Yang pertama sisi ekonomisnya, yang kedua dari efisiennya. Ya, makanya ketika seorang engineer gitu, perekayasa itu selalu tujuannya itu yang pertama dia bakalan ngecek dulu seefisien apa sistem yang akan direkayasa, kemudian seekonomis apa dia kalau nanti sistem itu jadi. Nah, jadi tidak hanya sekedar proses pembangunan dan perancangan sistem saja. Ya, karena di sana ada kaidah-kaidah ilmu yang harus dilakukan. Banyak ketika sistem itu sudah jadi, karena dari tahapan perancangannya itu tidak memiliki ilmu, maka sistemnya itu tersebut tidak lagi jadi efisien dan tidak jadi ekonomis. Nah, banyak sistem seperti itu yang kita temui. Ya, karena ada sebagian yang mengabaikan proses penerapan kaidah di dalam proses perancangan. Nah, di sini kalau kita tambahkan imbuhan mi, ya jadinya mi rekayasa, artinya itu adalah melakukan proses rekayasa. Jadi objek yang merekayasa ataupun yang melakukan rekayasa. Jadi di sana adalah menerapkan kaidah ilmu dalam pelaksanaan suatu apapun yang akan direkayasanya. Jadi kembali lagi di sini selalu harus ada ilmunya. Ya karena apapun yang kita kerjakan tidak ada ilmunya,
itu sama saja dengan pekerjaan yang sia-sia. Nah, next kita lihat per katanya, itu definisi rekayasa perangkat keras. Nah, kalau kita lihat tadi rekayasa itu bahasa gaulnya gitu ya, ataupun bahasa resminya, bahasa Inggrisnya itu adalah engineering. Nah, kemudian pemakaian sains, nah ini kaidah ilmu tadi, untuk menyelesaikan masalah praktis. Ya, jadi masalahnya itu bisa lebih gampang diselesaikan secara praktis. Nah, bisa juga definisi rekayasa itu dari yang tidak ada, ya ketika dilakukan proses rekayasa menjadi ada. Ya, dari sesuatu sistem itu belum punya, jadi punya. Ataupun dari yang sudah ada, dikembangkan ke yang lebih efisien lagi dan lebih ekonomis lagi. Nah, kalau kita lihat, kalau definisi perangkat kerasnya itu adalah proses perekayasaan gitu ya, kalau seandainya kita definisikan rekayasa di dalam perangkat keras, itu adalah pemakaian kaidah-kaidah ilmu tertentu ataupun sains ya, dalam membuat sebuah perangkat keras dari yang ada ataupun dari yang sudah ada dikembangkan menjadi yang lebih ada. Nah, perangkat keras yang kita rekayasa itu sekali lagi tidak tok hanya di perangkat kerasnya, tapi kita juga merekayasa bagian perangkat lunaknya. Seperti yang dibahas tadi, bahwasanya software selalu mengikuti hardware. Jangan sampai hardware yang mengikuti software. Oke, kita next. Kalau kita lihat sisi sistem komputer, ini versinya von Neumann yang banyak secara simpel didefinisikan gitu ya. Yang bisa kita rekayasa itu adalah bagian semuanya dari sistem von Neumann ini, ataupun sistem komputer versi von Neumann. Ya, karena kalau kita ketahui sebuah perangkat keras ataupun komputer gitu ya, eh, itu selalu adanya bagian input, kemudian ada bagian pemroses, dan ada bagian output. Nah, di mana di dalam proses ini selalu bekerja dengan eh, memori. Nah, memori ini ada lagi yang internal, ada lagi yang eksternal. Nah, kemudian nanti hasil dari pengolahan tersebut ditampilkan ke dalam bentuk output. Nah, contohnya di komputer kita apa? Ada input device-nya seperti misalkan mouse, ada keyboard, ada touchpad, gitu, ada joystick misalkan. Kemudian dari sisi input itu diproses. Apakah di sana ada prosesnya untuk control unit (CU) ataupun untuk bagian arithmetic logic unit, ada proses perhitungan, perbandingan dan lain sebagainya. Nah, di mana proses-proses tersebut dilakukan silih berganti disimpan di dalam memori utama gitu ya. Kemudian nanti hasilnya baru ditampilkan dalam bentuk output device. Nah, nanti hasil-hasil ini juga bisa bakalan disimpan nantinya ke dalam secondary memory ataupun bagian dari memori eksternal. Tapi secara defaultnya von Neumann menjelaskan ataupun membuat bagian komputer itu ada di sisi input, alat proses, dan output. Nah, kesemuaan ini bisa bagian-bagian ini yang akan kita rekayasa. Ya, apakah bagian inputnya dan outputnya seperti apa? Apa inputnya, outputnya seperti apa? Nah, bagian-bagian tersebutlah yang akan kita rekayasa. Oke, next. Jadi untuk hardware engineering ataupun merekayasa perangkat keras itu adalah sebuah ilmu ataupun seni yang mempelajari cara-cara teknik analisa. Di sana ada desain dan konstruksi dari perangkat keras komputer supaya mempunyai nilai lebih atau tambah atau value add. Nah, jadi sehingga kita membuat sebuah sistem dengan merekayasa sistem yang sudah pernah ada ataupun yang belum ada sama sekali untuk menjadi sebuah perangkat baru ya, ataupun perangkat yang sudah dikembangkan dengan memiliki nilai tambah. Nah, di sanalah kita harus memanfaatkan
software engineering ataupun rekayasa perangkat keras. Nah, jadi sekarang kita sudah mulai berpikir ataupun berangan-angan sistem-sistem perangkat keras seperti apa yang bakalan bisa kita rekayasa. Apakah dari yang belum ada ataukah dari yang sudah ada yang kita kembangkan? Dengan memperhatikan dari sisi praktis dan ekonomis tadi. Nah, jadi kasusnya itu untuk dalam satu semester habis mid nanti bakalan dimulai pekerjaannya. Jadi dibuat sebuah sistem. Nah, setidaknya minggu depan ataupun di hari Rabu nanti kita sudah mengetahui sistem-sistem apa yang masing-masing Anda akan rekayasa. Nah, sebagai contoh di sini misalkan gitu ya, ini kita juga pernah sudah dibahas di pertemuan awal. Misalkan kalau kita lihat proses perangkat keras di lampu merah lah contohnya di lampu lalu lintas. Nah, misalkan ada di simpang 4. Nah, selama ini proses nyalanya lampu merah, kuning, hijau itu berdasarkan satuan waktu. Jadi kalau kita analisa sistemnya itu menggunakan sistem delay. Misalkan merah waktunya berapa lama, kuning berapa lama waktunya, kemudian hijau waktunya berapa lama. Nah, kita tidak pernah memperhatikan dari sisi praktis dan ekonomis. Yang penting konsepnya teratur dan tidak menimbulkan kesemrawutan di dalam persimpangan lampu lalu lintas. Ya, sehingga ketika ada kendaraan ketemu lampu merah ya berhenti, lampu kuning dia hati-hati. Ya kalau seandainya masih bisa jalan-jalan, kalau baiknya berhenti, lampu hijau baru boleh jalan. Ada atau tidak adanya kendaraan, kondisinya tetap selalu seperti itu. Nah, jadi bisa saja nanti lampu lalu lintas ini kita kembangkan dengan mengandalkan konsep yang lebih praktis dan juga lebih ekonomis. Nah, praktisnya seperti apa? Misalkan kalau selama ini penggunaannya menggunakan pewaktuan ataupun delay, sekarang kita bisa cek dia berdasarkan jumlah kendaraan atau bagian jalur mana atau jalan mana yang memiliki eh, kendaraan yang lebih banyak. Sehingga itu bisa kita prioritaskan untuk melaju ataupun menghidupkan lampu hijaunya terlebih dahulu. Ya, sehingga nanti ada yang jalannya tidak ada kendaraan sama sekali, itu bisa saja kondisi lampunya merah. Ya, karena lebih praktis sehingga tidak ada penumpukan kendaraan di satu sisi jalan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dia memiliki nilai tambah bahwasanya selama ini ada penumpukan di satu sisi jalan misalkan karena proses penyalaan lampu merah, kuning, hijaunya itu berdasarkan waktu. Sekarang kita bisa ngeset dia berdasarkan banyaknya jumlah kendaraan. Nah, itu sisi pertama yang bisa kita rekayasa. Yang kedua, penilangan otomatis misalkan. Karena ada beberapa pengendara yang melakukan pelanggaran. Misalkan dia melewati batas marka jalan misalkan atau menerobos lampu merah, tidak pakai helm bagi yang tidak yang pengendara kendaraan bermotor roda 2 gitu ya. Nah, itu kan bisa saja kita tambahkan kamera atau apapun yang bisa mendeteksi itu semua. Nah, kondisinya nanti dia bakalan ngecek ketika saat bayar pajak misalkan, dia langsung terdeteksi bahwasannya kendaraan ini sudah berapa kali melakukan pelanggaran di lampu lalu lintas. Nah, nanti bisa kita bikin keterangannya apakah dia kena pelanggarannya itu menerobos lampu lalu lintas gitu ya, ataupun menginjak marka jalan ataupun tidak berhenti pada posisinya. Misalkan kalau seandainya di beberapa persimpangan itu ada yang khusus untuk kendaraan roda 2 berwarna merah, jalannya berwarna merah. Nah, misal saja kendaraan roda 4 berdirinya di sana. Nah, itu kan pelanggaran. Nah, bisa saja nanti proses tambahannya itu adalah bagaimana sistem ini bisa mengecek sampai kondisi tersebut. Nah, masih banyak lain yang bisa kita kembangkan ataupun yang kita rekayasa dari sistem yang sudah ada ataupun membuat sistem yang belum. Misalkan
proses pengairan misalkan di sebuah desa. Nah, selama ini buka tutup airnya itu hanya dilakukan secara manual, bahkan ada yang sampai contoh-contohkan antara satu petani dengan petani yang lain. Karena harusnya aliran air itu ke arah sawahnya ataupun ke ladangnya berubah arah ke sawah yang lain. Nah, biasanya kan di beberapa daerah sering terjadi contoh-contohkan antara satu petani dengan petani yang lain. Nah, bisa saja sistemnya kita buat buka tutup pintu air. Ya, masing-masingnya memiliki kondisi di mana saat air itu mengaliri sawahnya. Ya, jadi bisa saja kita buat ataupun kita rekayasa sistemnya dari yang belum ada menjadi yang sudah ada. Dan banyak sekali hal yang lain yang masih banyak bisa kita rekayasa. Nah, jadi untuk pertemuan hari Rabu depan itu sudah harus punya judul masing-masingnya. Karena Anda bakalan membuat sebuah sistem baik yang baru maupun penyimpangan dari sistem yang sudah ada. Jadi konsep rekayasanya benar-benar didapat di dalam mata kuliah rekayasa perangkat keras ini. Oke, jadi kira-kira materi kedua kita pengenalan rekayasa perangkat keras seperti itu, sehingga sudah mulai terbayang kira-kira apa yang akan direkayasa, apakah membuat sistem baru ataupun mengembangkan sistem yang sudah ada. Dan jangan lupa diingat eh, tujuan akhirnya itu adalah memiliki value added, baik dari sisi ekonomis maupun sisi praktis. Ya, bisa salah satu maupun yang praktis ataupun ekonomis atau malah dua-duanya, ekonomis dan praktis. Nah, setidaknya dia memiliki value added ataupun ada nilai tambah di dalam sistemnya. Oke, pertemuan ini kita tutup dulu sampai di sini. Kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.